Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Blam, jumpa lagi dengan saya Nur Devi Arista pada podcast Blam Corner kali ini di episode 108 dengan tema Tantangan dan Inovasi Behind the Scenes Tim Ortala dan SDM. Senang sekali bisa kembali menyapa sahabat Blam di Blam Corner kali ini yang akan dibersamai oleh Kak Ama sebagai Ketua Tim Ortala dan SDM. Kenalan dulu Kak. Oke, sebelum kenalan ya, saya ucapkan terima kasih dulu kepada Kepala Balai, kepada Bapak KTU serta tim podcast yang sudah memberikan kesempatan. Sebenarnya ini kali kedua ya saya tampil di podcast. Namun sebelumnya itu kami rame-rame sama tim yang pernah mengikuti TOT dulu ya, TOT Fasilitator Moderasi Beragama. Nah ini kali kedua dan saya tampil sendiri. Jadi rasanya agak ini ya, deg-degan ya. Jadi perkenalkan, nama saya Mukarramah. Saat ini diamanahkan menjabat sebagai Ketua Tim Ortala dan SDM di Balai Litbang Agama Makassar. Ya baik Kak, Kak Ama ini ya diamanahkan sebagai Ketua Tim Ortala dan SDM sudah berapa bulan? Sudah berjalan berapa bulan tuh Kak? Sekarang sudah masuk Juni, ini berarti sudah hampir 6 bulan karena kami kemarin dilantik itu pas di awal Januari 2026. 6 bulan ya Kak ya, 6 bulan sebagai Ketua Tim Ortala dan SDM. Nah sebagai Ketua Tim nih Kak, apa fokus utama dan peran utama Kak Ama di posisi tersebut? Sebenarnya kalau kita bicara fokus utama ya, peran kami itu di tim kepegawaian adalah bagaimana kita memastikan seluruh aspek kepegawaian dan tata laksana organisasi itu berjalan dengan baik dan tertib. Termasuk masalah kepengurusan administrasi kepegawaian, pengembangan kompetensi pegawai, masalah kedisiplinan, dan masalah bagaimana kami memberikan pelayanan yang terbaik kepada Balai Litbang Agama Makassar. Seperti itu. Jadi tidak hanya tentang administrasi ya Kak? Tentu, biasanya kan orang taunya kalau tim Ortala dan SDM itu kita bahasnya berkas-berkas segala macam, padahal kita bisa lebih berfokus kepada manusia, bagaimana kita mengembangkan SDM, bagaimana SDM itu para pegawai itu disiplin, bagaimana kita memberikan pelayanan yang terbaik kepada yang pegawai-pegawai yang membutuhkan. Seperti itu. Masya Allah, banyak sekali perannya tim Ortala dan SDM ya Kak ya. Nah, ada nggak Kak inovasi atau program baru yang ingin Kak Ama perkenalkan? Sebenarnya kalau kami di tim Ortala dan SDM ya, kami menggunakan beberapa aplikasi andalan di tim kami. Dan itu sebenarnya sudah launching sekitar kurang lebih 5 tahun lalu dan masih kami gunakan sampai sekarang. Yang pertama kami ada aplikasi CED. Sistem Informasi Persuratan dan Disposisi. Dulu itu ketika launching memang digunakan untuk masalah surat masuk dan surat keluar serta bagaimana pengajuan cuti pegawai. Namun karena sekarang sudah ada aplikasi Srikandi punya Kementerian Agama, maka aplikasi CED masih terus kami gunakan itu terkait fitur cutinya. Jadi pegawai-pegawai yang ingin mengajukan cuti itu sudah tidak seperti dulu lagi menggunakan kertas didisposisi ke atasan lalu dikembalikan lagi ke kepegawaian, sudah tidak seperti itu lagi. Jadi kalau masalah pengajuan cuti, pegawai itu tinggal mengajukan di aplikasi CED, nanti dilihat oleh atasan langsung. Setelah itu didisposisi langsung ke kami dari tim kepegawaian. Jadi bisa langsung dieksekusi, langsung ada arsip dan langsung bisa kami kirimkan ke pegawai yang bersangkutan bahwa ini sudah ada surat cuti yang disetujui. Selain itu kami juga ada aplikasi Sidupa. Di situ kita berfokusnya ke data induk pegawai. Jadi bagi Bapak Ibu pegawai yang ingin mengecek data kepegawaiannya, data pribadi, data kepegawaian, itu semuanya bisa diakses real time
di aplikasi Sidukpa. Jadi itu tugasnya tim kepegawaian untuk mengupload apabila ada perubahan data, data mandiri maupun data kepegawaian, nanti bisa diakses langsung. Yang penting ada kuotanya, seperti itu. Jadi sekarang sistemnya sudah paperless ya Kak ya? Tentu sudah, kita sudah beberapa tahun ini mengusahakan paperless. Apalagi ada efisiensi anggaran kan, seperti itu. Nah, di era digitalisasi sekarang ini ya Kak ya, bagaimana Kak Ama melihat peran teknologi dalam mendukung kinerja tim? Jadi baik ya, kalau kita mau membahas terkait teknologi ya, teknologi yang sekarang ini sudah sangat berkembang pesat. Teknologi bukan lagi menjadi sebuah pilihan, tapi itu menjadi sebuah kebutuhan, apalagi bagi kita ini para ASN yang penggunaan teknologinya sekarang sudah sangat luar biasa. Jadi dengan adanya teknologi, pekerjaan itu bisa lebih cepat, tapi sebagai tanda kutip ya, teknologi di sini bukan menggantikan peran kita sebagai manusia, tapi kita gunakan teknologi itu sebagai alat agar pekerjaan itu bisa lebih cepat, lebih mudah, lebih tepat, dan tentu efisien bagi kita. Betul Kak, berarti ada kaitannya dengan tadi ya Kak ya, maksudnya sekarang sudah sistemnya paperless ya Kak. Nah betul sekali. Jadi apa-apa sudah serba komputer, serba teknologi. Sekarang terkait regulasi Kak Ama, bagaimana tim kepegawaian menanggapi dinamika perubahan regulasi dan kebijakan pemerintah terkait ASN? Oke, kalau kita bicaranya terkait perubahan regulasi ya, itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Justru kita sebagai tim Ortala dan SDM itu harus bisa menjadi tim yang paling siap apabila ada perubahan regulasi dari pemerintah. Nah, kadang ya yang menjadi tantangannya adalah apabila ada dari tim kami itu yang sudah mengikuti sosialisasi atau pelatihan apa segala macam, tantangannya adalah bagaimana cara kami itu menerjemahkan regulasi yang berubah itu menjadi bahasa yang sederhana yang dapat menjadi informasi yang mudah dipahami oleh pegawai di lingkungan Balai Litbang Agama Makassar. Dan tentu harapan kami adalah bagaimana pegawai itu tidak ketinggalan informasi, bagaimana supaya segala perubahan itu bisa langsung diakses, diketahui infonya dari tim kepegawaian. Masya Allah Kak. Nah sekarang Kak, bagaimana Kak Ama menjaga motivasi dan kerjasama sesama tim? Wow, kalau motivasi dan kerjasama tim, apalagi kalau di tim kita punya karakter yang beda-beda ya, potensi yang beda-beda, bagaimana cara kita menjaga motivasi? Sebenarnya tim yang solid itu ya, kalau ini menurut saya ya, tim yang solid itu kalau komunikasi kita itu bagus dan kita saling menghargai sesama anggota tim. Di tim kami itu, di tim Ortala dan SDM kami ada 8 orang. Dan ternyata ketika saya ditugaskan menjadi ketua tim, hanya 1 dari anggota tim saya yang lebih muda dari saya. Jadi sebenarnya ada 6 anggota tim yang lain itu yang lebih senior, lebih suhu lah istilahnya di tim kepegawaian. Jadi bagaimana saya menjaga motivasi sebenarnya simpel aja sih kalau saya, bagaimana saya membuka komunikasi, kalau ada hal-hal sekecil apapun itu pasti kami bahas. Nggak mesti dalam bentuk rapat sih, biasanya kami tuh diskusi-diskusi kecil, kadang justru melahirkan ide-ide yang bisa kami gunakan lagi di tim Ortala dan SDM. Selain itu ya, khusus saya sebagai ketua tim, saya selalu berusaha bagaimana menyampaikan rasa terima kasih yang tulus, memberikan apresiasi kepada anggota tim, walau sekecil apapun yang dilakukan, itu tentu kita perlu untuk mengapresiasi, dan itu tentu nilainya sangat berarti bagi solidnya tim kami, gitu. Jadi intinya komunikasi ya Kak? Komunikasi penting sih sebenarnya, apapun masalahnya, apapun ide-ide yang muncul itu selama kita bicarakan tentu akan membawa dampak bagi tim. Baik Kak. Nah Kak Ama ini kan sudah berjalan 6 bulan ya, 6 bulan sebagai
menjabat sebagai ketua tim. Nah, ada tidak Kak tantangan selama memimpin tim? Tantangan ya sebenarnya kalau kita melihat dari yang saya sampaikan tadi, kalau di tim kami itu ada beragam tantangannya tentu karena kita memiliki karakter yang beda-beda, potensi yang beda-beda. Tantangan yang saya rasa itu bagaimana menyatukan Berbagai karakter. bagaimana menyatukan potensi yang dimiliki oleh teman-teman agar seluruh pelaksanaan kegiatan yang ada di tim kami itu berjalan dengan baik dan lancar. Nah, dari sini saya jadi belajar bagaimana membangun komunikasi, bagaimana berkolaborasi dengan teman-teman, bagaimana membangun kepercayaan dan saling menghargai di tim kami. Nah, Kak Ama, ada nggak kesan atau sepatah dua patah kata untuk pegawai BLAM sebagai penutup? Nah, kalau boleh saya simpulkan ya, urusan Ortala dan SDM itu bukan hanya terkait administrasi maupun dokumen, tapi di balik itu semua ada upaya untuk mengembangkan manusia. Karena organisasi yang hebat itu bukan dilihat dari gedungnya yang megah, tapi bagaimana kita lihat SDM-nya itu adalah SDM yang kompeten, berintegritas, dan terus mau belajar. Mungkin seperti itu. Ya, Masya Allah, Kak Ama. Pembahasan kita kali ini betul-betul isinya daging semua ya Kak Ama ya. Tentang tantangan dan inovasi behind the scenes tim Ortala dan SDM. Terima kasih untuk Kak Ama. Terima kasih banyak juga sudah diberikan kesempatan untuk tampil di podcast. Makasih. Ya, kapan-kapan lagi nanti ya Kak Ama. Boleh. Baik sahabat BLAM, itu dia obrolan kita hari ini di BLAM Corner. Terima kasih sudah menemani dan sampai jumpa. Sampai bertemu kembali di episode selanjutnya. Saya Devi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.